ada seorang pembeli minta diskon ke kita. Kita kan menjual. Kita menjual Pak, minta potongan itu gimana Pak? Jurnalnya. Wah, hebat ini. Hebat. Artinya apa ya? Materi kita belum sampai di sana, sudah dipikir lebih dulu gitu kan ya. Hebat. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Baik. Pak. Apa kabar dengan tugas? Buyar Pak, buyar. Saat ditanya kabar, baik. Saat ditanya tugas, diam semua. Wah, luar biasa. Baik, berjumpa lagi bersama saya dengan mata kuliah yang sama, yaitu pengantar akuntansi. Ya, di materi kita hari ini adalah kita akan membahas materi selanjutnya. Kalau minggu sebelumnya kita membahas materi yang keempat, maka minggu ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi 5. Ya, materi yang kelima. Materi kita yang kelima ini adalah masih bersinambung dengan materi-materi sebelumnya. Sehingga teman-teman materi-materi sebelumnya itu jangan sampai dilupa ya. Karena materinya adalah masih terus menyambung. Ya, mulai dari pertama materi 1, materi 2, materi ketiga, 4 dan sekarang materi yang kelima itu adalah masih terus berlanjut. Oke. Kalau di minggu kemarin kita terakhir terkait dengan jurnal penutup. Dan juga sudah saya memberikan oleh-oleh terkait dengan menyelesaikan siklus akuntansi. Ya. Namun sebelum saya masuk dengan materi hari ini, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 itu bagaimana? Oke, mungkin ada yang masih bingung ya, dan mungkin kemarin masih belum sempat untuk tanya. Nah, puji Tuhan kemarin ada yang sudah memberanikan diri untuk bertanya, Pak, di soal nomor 1 dan 3 itu maksudnya bagaimana? Oke. Di soal nomor 1 itu di sana dia katakan apa? Teman-teman harus membuat dulu nama-nama akun yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan transaksi. Maka diidentifikasi dulu akun-akunnya. Gunanya untuk apa? Untuk keperluan buku besar. Ya, yang sudah ada kan ada di neraca. Neraca awal tuh sudah ada, neraca sebelum di penyelesaian itu kan sudah ada nama-nama akunnya. Ya, tinggal teman-teman mencari lagi akun-akun lain yang belum ada di neraca ya, neraca saldo yang sebelum disesuaikan tersebut. Ya, atau neraca awal ya kalau saya tidak salah ya. Cari akun-akun lain yang tidak ada di neraca yang paling atas itu. Carinya di mana? Maka soalnya dipelajari dulu ya, sebelum membuat jurnal dipelajari dulu, habis itu menjawab soal nomor 1, membuat atau ya
mengidentifikasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi. Kalau sudah membuat semua akunnya, maka lanjut dengan apa? Lanjut dengan membuat jurnal. Dan di neraca, kalau saya tidak salah, di neraca itu sudah membentuk nomor akun. Ya. Jika sudah membentuk nomor akun di neraca, maka akun-akun yang teman-teman identifikasi juga harus diberi nomor akun. Sesuai dengan urutannya. Oke. Itu adalah tugas yang kemarin. Pak, waktu 1 minggu tidak cukup. Ya, kalau tidak cukup maka saya tambahkan lagi 1 tahun. Nggak apa-apa gitu kan ya. Nanti ditumpuk lagi gitu kan ya, ditumpuk lagi ya. Karena masih ada lagi ya. Kasus setelah ini ada lagi ya. Yang kemarin saya kasih itu adalah masih berkaitan dengan jasa. Ya, hari ini kita belajar di materi yang keempat, habis itu nanti selanjutnya berkaitan dengan dagang. Ya, masih banyak proses yang perlu kita pelajari bersama. Oke ya. Itulah tugas kemarin ya. Kemarin mungkin suara saya agak sedikit serak ya, kondisi kurang fit. Yang hadir, wah luar biasa. Yang hadir 28 orang, tinggal 4 orang lagi yang belum masuk. Baik. Oke, saya share screen. Baik teman-teman, kita masuk dengan materi. Untuk awal dari materi yang kelima ini ya, sebagai awal materi kelima, kita mulai dengan teori dulu ya. Sebagai pengantar, kita masuk dengan teori dulu, pelan-pelan aja ya. Maka untuk masuk dengan teori ya, kalau saya mengeluarkan seperti ini di monitor teman-teman, maka itu sudah pasti teman-teman sudah paham apa yang perlu dilakukan sebelum masuk ke materi. Ya, biar tidak lupa ya. Mungkin selama ini saya lupa untuk memberikan sesuatu sebelum kita masuk dengan materi. Ya. Sebelum kita masuk materi, ini kalau saya tidak salah ini sudah saya jelaskan ya, apa maksud dari gambar yang saya tampilkan di monitor teman-teman. Maka ya, untuk memahami dan untuk memulai dengan materi ya, setelah melihat gambar yang saya tampilkan, maka saya coba untuk teman-teman untuk menarik napas yang panjang ya. Coba menarik napas yang panjang untuk lebih konsentrasi dengan materi hari ini. Tarik napas yang panjang, terus dibuang lewat mulut pelan-pelan. Oke, diulangi 3 kali, tarik napas panjang dari hidung, habis itu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, terakhir tarik napas panjang, buang pelan-pelan di mulut. Oke, dengan demikian saya rasa dan saya pikir yang sebelumnya apa yang ada di pikiran teman-teman mudah-mudahan itu disingkirkan untuk sementara. Maka dengan demikian saya mulai dengan materi. Materi yang kelima adalah terkait dengan sistem akuntansi. Kalau minggu kemarin adalah siklus, materi keempat siklus akuntansi. Nah sekarang adalah pelajarannya adalah sistem akuntansi. Apa aja yang perlu kita pelajari di sistem akuntansi? Ya, yang perlu kita pelajari di sistem akuntansi nanti ada sedikit yang terkait dengan pengendalian, ya, dan juga nanti prakteknya adalah terkait dengan bagaimana membentuk yang namanya buku besar pembantu. Ya. Kalau sebelumnya ada buku besar biasa, nah sekarang nanti kita akan pelajari terkait dengan buku besar pembantu. Nanti ada berapa aja kita akan pelajari bersama. Oke.
sebagai pengantar saya akan menjelaskan terkait dengan sistem dasar dari akuntansi itu yang berkaitan dengan ada apa? Ada yang berkaitan dengan analisis. Ya, habis itu ya setelah analisis maka ada yang berkaitan dengan desain. Jika sudah didesain maka harus harus diterapkan. Begitu juga apa yang teman-teman pelajari ya. Dari soal-soal kemarin itu dipelajari, habis itu mendesain atau membuat mindset di dalam pikiran teman-teman terkait dengan transaksi bisnis, habis itu jurnal penyesuaian, habis itu apalagi siklus akuntansi, dan materi yang ketiga adalah sistem akuntansi. Ya, itu didesain dalam pikiran teman-teman ya. Setelah didesain dengan baik sehingga sehingga dapat diterapkan. Kalau tidak didesain, maka tidak bisa diterapkan. Artinya apa? Kalau tidak bisa memahami secara dalam apa yang kita pelajari mulai dari materi pertama sampai dengan materi yang keempat, maka saya yakin dan percaya di poin yang ketiga di sini adalah terkait dengan penerapan. Saya yakin dan percaya pasti terbentur. Ya, terbentur. Sehingga hasil dari penerapan ini adalah ada yang namanya umpan balik, gitu kan ya. Umpan balik artinya apa? Ya, suatu saat kalian memanggil kembali memori-memori yang kalian sudah pelajari itu akan lebih mudah. Ya, atau umpan balik yang selain dari memanggil memori-memori sebelumnya, umpan baliknya teman-teman juga bisa memberikan atau mengedukasi yang lain juga yang berkaitan dengan apa yang teman-teman pelajari yang berhubungan dengan akuntansi dasar. Oke, ya. Setelah kita memahami ini terkait dengan sistem dasar dari akuntansi ini, maka ya ada beberapa yang perlu teman-teman pahami, ya. Untuk memasuk dan memahami karena namanya sistem akuntansi, maka kita harus awali dulu yang berkaitan dengan apa? Pengendalian. Ya, agar kita mudah menjalankan siklus akuntansi, maka ya kita harus pahami terkait dengan pengendalian. Komponen-komponen dari pengendalian yang berkaitan dengan akuntansi itu apa aja, kan gitu. Kita akan lihat yang pertama ada ya, komponen yang pertama itu adalah lingkungan kontrol. Ya. Kalau lingkungan kontrol itu dia akan menjelaskan yang berkaitan dengan apa? Ya, yang berkaitan dengan filosofi dan gaya operasi manajemen ya, yang mempengaruhi lingkungan pengendalian. Ya, lingkungannya dulu ya. Lingkungan kontrol di mana di sini adalah apa? Ya, gaya operasi dari seorang manajemen yang bisa mempengaruhi apa? Yang bisa mempengaruhi lingkungan pengendalian itu. Itu. Bagaimana dia memberikan sesuatu ya, agar lingkungan yang dia kendali itu bisa dipengaruhi. Maka kalau saya itu menyampaikan ada dua konsep utama di sini. Di mana ada konsep yang namanya konsep mempengaruhi dan konsep mempengaruhi dan konsep dipengaruhi. Nah, konsep mempengaruhi itu adalah bagaimana kita mempengaruhi lingkungan kita. Dan konsep dipengaruhi bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan yang kita sudah pengaruhi. Jadi tadi dia katakan apa? Ada umpan balik. Ya, ketika kita mempengaruhi seseorang, maka kita juga harus bisa dipengaruhi. Oleh siapa? Oleh orang yang sudah kita pengaruh. Dalam hal ini teman-teman bukan dalam hal negatif, ya. Bukan dalam hal negatif. Yang saya sampaikan adalah dalam hal positif. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan komponen pengendalian itu adalah terkait dengan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini sangat penting juga, gitu kan ya, dalam komponen pengendalian. Karena di mana ya dia katakan setelah risiko diidentifikasi, ya, risiko tersebut dapat dianalisis. Untuk apa? Untuk mengestimasikan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan atau tingkat kebenaran dari proses akuntansi tersebut.
Atau juga dari penilaian risiko ini untuk bisa mengidentifikasi tingkat-tingkat kesalahan dalam sistem akuntansi yang berakibat kepada ya terjadinya fraud. Ya, terjadinya fraud. Dalam akuntansi itu ada namanya istilahnya adalah apa? Ada istilah fraud. Apa itu fraud? Fraud itu adalah tindakan apa? Tindakan kejahatan. Ya. Tindakan yang apa? Tindakan yang menyalahgunakan aset lah, atau tindakan yang mencuri, ya, mencuri kas dan lain sebagainya, yang memiliki nilai material. Ya. Sehingga dalam pengendalian atau salah satu komponen pengendalian itu adalah terkait dengan bagaimana kita menilai suatu resiko yang terjadi. Tuh. Komponen yang ketiga adalah terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan prosedur kontrolnya. Ya. Dalam salah pengendalian, bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Ya. Nah, dalam hal prosedur di sini, maka ya, yang paling jelas adalah semua pegawai ya, semua karyawan atau semua sumber daya manusia itu harus memiliki apa? Memiliki kompetensi. Dan semua sumber daya itu ya bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ya, jangan sampai seorang IT atau jangan sampai yang tidak memiliki kompetensi ya kerja di bagian yang strategis. Itu harus diperhatikan ya. Habis itu juga terkait dengan prosedur kontrol ini ya harus dilakukan apa? Harus dilakukan rotasi gitu kan ya. Rotasi dengan orang-orang yang memiliki kompeten yang sama gitu kan. Ya. Habis itu juga terkait dengan prosedur kontrol ini agar bisa berjalan dengan baik itu juga apa ya? Karyawan itu harus diberikan waktu untuk istirahat. Ya. Misalnya ya ada cuti wajib, itu harus dijalankan gitu kan ya. Selain itu juga prosedur yang berikutnya juga ya yang berkaitan dengan prosedur kontrol itu juga harus apa? Harus ada pemisahan tanggung jawab. Ya. Harus ada pemisahan tanggung jawab. Kalau di dalam sistem informasi akuntansi ya, nanti teman-teman itu akan mempelajari yang berkaitan dengan apa? Siklus ya, siklus dari pendapatan atau terkait dengan pengendalian internal. Ya. Itu harus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab. Saya ngambil contoh ya, jangan sampai ya kasir itu bersamaan tugasnya dengan apa? Dengan mencatat piutang. Atau juga ya saya ngambil contoh adalah seorang pengirim barang, dia juga bertugas sebagai penagih. Nah, ini tidak boleh ya. Itu namanya apa? Menyalahi aturan yang sudah dibentuk oleh sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, yang berkaitan dengan yang pemisahan tugas dan tanggung jawab itu ya seharusnya apa? Tugas dan tanggung jawab itu harus diterapkan agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya penyelewengan ya. Agar tidak terjadinya memanfaatkan kesempatan kan gitu. Ya. Karena dia adalah sebagai kasir dan dia juga sebagai pencatat piutang, maka dia memiliki kesempatan untuk apa? Untuk memanipulasi ya pencatatan piutang. Sehingga mempengaruhi apa? Mempengaruhi arus kas. Ya. Untuk apa itu ya? Mungkin untuk kepentingan pribadi.
Habis itu juga terkait dengan prosedur kontrol ini ya, juga itu harus ada yang namanya apa? Pemisahan yang berhubungan dengan ya, yang bagian operasional itu sendiri ya, yang bagian pengamanan aset itu sendiri, dan juga yang bagian akuntansi itu sendiri. Ya. Atau ngambil contoh gitu kan ya, seorang ya yang bagian akuntansi merangkap juga sebagai seorang audit internal. Ya itu tidak boleh. Atau juga saya ngambil contoh adalah ya seorang akuntansi merangkap juga sebagai apa? Seorang pencatat aset atau pengamanan aset. Ya. Itu harus dipisahkan. Karena apa tadi ya? Karena ya untuk menghindari terjadinya apa? Terjadinya penyelewengan atau terjadinya apa? Pemanfaatan kesempatan. Oke ya. Yang keempat adalah terkait dengan ya komponen pengendalian ini, dan keempat adalah terkait dengan monitoring. Nah, kalau yang terkait dengan monitoring atau pengawasan atau pengamatan di sini ya itu juga penting diterapkan dalam lingkungan akuntansi ya. Bisa apa tadi? Buang sana. Gimana? Eh? Papa ada gimana? Dikasih mama tadi. Buang sana tuh. Oke. Baik ya, saya lanjut ya. Terkait dengan monitoring ya atau pemantauan atau pengawasan di sini ya, maka ya di sini harus dilakukan yang terkait dengan memberi tanda peringatan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumber daya yang memiliki gaya hidup yang tidak wajar gitu kan ya. Atau memberi peringatan ya bagi sumber daya ataupun siapa yang memiliki kehidupan yang tidak wajar. Ya. Di sini harus dimonitor, harus diamati. Ya, jika seseorang gaya hidupnya ya beda dari biasanya, maka itu harus dicurigai. Apa yang akan terjadi? Itu harus dicurigai. Harus kita tahu gitu kan ya. Seorang akuntan atau seorang pengelola yang berhubungan dengan pengendalian itu harus tahu apa yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut. Ya. Habis itu juga ya yang terkait dengan monitoring ya itu juga ya harus diberikan warning atau diberikan tanda khusus ya kepada orang-orang yang memiliki hubungan khusus ya dengan pemasok gitu kan ya. Misalnya ya kita memiliki dua pemasok gitu kan, pemasok bahan baku atau misalnya pemasok yang lain ya. Namun ya ada beberapa staf atau ada beberapa karyawan ya yang memiliki hubungan sosial yang tidak wajar gitu kan ya. Maka di sini ini harus diberikan apa? Diberikan warning. Atau harus dicari tahu ada apa gitu kan ya. Sehingga apa sih tujuannya ya? Agar apa? Agar tidak mempengaruhi transaksi bisnis. Ya. Karena mungkin ada beberapa satu atau tiga sampai berapapun ya, mungkin ada yang memiliki pemikiran yang memanfaatkan kesempatan selagi ya, atau misalnya aji mumpung kan gitu ya. Bahasa yang paling sering disebut itu adalah aji mumpung. Mumpung saya di bagian itu maka saya manfaatkan gitu kan ya. Misalnya ya saya di bagian pembelian gitu kan ya. Saya di bagian pembelian maka saya manfaatkan itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Itu harus diperhatikan. Jika menemukan hal demikian maka harusnya apa? Harus dikasih warning. Ya.
Lalu yang berikutnya adalah yang berikutnya juga yang harus kita pahami yang berkaitan dengan monitoring ini itu harus memberikan sebuah tanda atau warning terhadap sistem akuntansi. Terhadap sistem akuntansi, terhadap apa dalam sistem akuntansi? Terhadap yang pertama adalah misalnya terhadap dokumen, terhadap dokumen yang apa yang harus dikasih warning atau dikasih tanda, dokumen yang hilang atau nomor-nomornya itu tidak berurutan. Oke, saya ulangi lagi, yang memberikan tanda terhadap sistem akuntansi yang berhubungan dengan monitoring, yang pertama adalah terkait dengan dokumen, dokumen yang hilang. Oke, atau juga atau juga nomor-nomor dari dokumen tersebut adalah tidak berurutan. Nah, yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan dalam sistem akuntansi yang berhubungan dengan monitoring ini adalah terkait dengan pengembalian uang kepada kepada pemasok atau kepada pelanggan yang tidak lazim gitu kan ya. Habis itu juga yang diberi tanda terkait dengan sistem akuntansi itu adalah terjadi adanya perbedaan antara penerima harian misalnya hari ini ada penerimaan uang 500 juta, namun yang distorkan itu adalah 459 sekian atau lebih gitu kan ya, atau 501 rupiah. Itu harus diperhatikan. Dan benar-benar jika menemukan itu harus dikasih warning harus dikasih. Karena dalam prinsipnya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengendalian itu harus ada prinsip yang menggunakan prinsip punishment dan reward. Gitu. Yang berikutnya adalah terkait dengan komponen pengendaliannya yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi. Nah, terkait dengan informasi dan komunikasi ini juga harus benar-benar dikontrol informasi-informasi yang berkaitan dengan yang pertama informasi yang berkaitan dengan keuangan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja siapa kinerja perusahaan atau kinerja manajemen Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada seorang karyawan yang memanfaatkan atau seorang sumber daya manusia yang memanfaatkan kesempatan memberikan informasi terkait dengan kinerja perusahaan saat ini lagi tidak baik. Hanya karena untuk kepentingannya pribadi, maka dia memberikan informasi yang salah. Atau memberikan informasi yang tidak seharusnya. Habis itu juga terkait dengan komunikasi juga harus diperhatikan, baik itu komunikasi antara internal maupun komunikasi dengan eksternal. Harus selalu jaga terkait dengan komunikasi internal, misalnya sama atasan dan bawahan, sesama karyawan, itu juga harus diperhatikan. Habis itu komunikasi antara eksternalnya, antara pemasok, antara pelanggan, itu juga diperhatikan. Dan seorang manajemen dalam pengendalian internal, seorang manajemen itu selalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena sedikit aja lengah, maka semua orang itu bisa mengambil kesempatan gitu kan. Bisa mengambil kesempatan. Kesempatan bukan untuk kepentingan organisasi, tapi kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang bermasalah. Kalau kesempatan mencari kesempatan atau mengambil kesempatan untuk kepentingan organisasi, kalau saya pasti saya dukung 100%. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi memang harus diperhatikan. Baik Itu adalah pengantar dari sistem
akuntansi yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan komponen pengendalian, ya. Pengendalian atas apa? Atas sistem akuntansi. Maka ya, materi yang berikutnya adalah jam berapa sekarang? Oke, masih cukup. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari ya, kalau kemarin saya menjelaskannya adalah apa? Ya, bagaimana kalau misalnya semuanya adalah menggunakan sistem. Kalau menggunakan sistem, maka kita tidak perlu capek-capek yang namanya membuat terkait dengan format buku besar, format jurnal dan lain sebagainya. Ya. Maka coba dalam sistem akuntansi ini saya mengajak teman-teman ya untuk memahami ya bagaimana secara manual kan gitu ya. Bagaimana kalau secara manual. Yang perlu kita pelajari yang bersama adalah terkait dengan buku besar umum dan buku besar pembantu. Ya, buku besar umum dan buku besar pembantu. Oke, ya. Dalam hal buku besar dan buku besar umum dan buku besar pembantu ini, maka kita akan pelajari bersama ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan yang sebelah sana itu adalah buku besar. Ya, ini adalah buku besar umum di mana ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada utang usaha. Ini adalah akun-akun real. Maka yang di sebelah sana yang saya kasih warna biru itu adalah buku besar pembantu. Apa aja yang termasuk itu kan ya? Kalau kita lihat ya piutang ya, yang perlu kita pelajari adalah terkait dengan piutang. Ya. Piutang itu harus ada yang namanya buku besar pembantu piutang. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengidentifikasi. Oke, saya ulangi lagi ya. Apa kegunaan atau fungsi dari buku besar pembantu piutang? Fungsi atau kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi ya, jumlah piutang terhadap masing-masing pelanggan. Oke. Kalau di buku besar umum ya, kalau di buku besar umum kita tidak bisa mengidentifikasi berapa piutang terhadap A atau pelanggan A, pelanggan B dan lain sebagainya. Maka adanya apa? Maka adanya buku besar pembantu piutang untuk mengidentifikasi saldo-saldo piutang untuk semua pelanggan. Maka di sini ada pelanggan A, B, C, dan D. Dengan adanya buku besar pembantu, maka kita akan membuat buku besar pembantu untuk semua pelanggan sesuai dengan jumlah pelanggannya. Maka di sini ada buku besar pembantu untuk pelanggan A, untuk B, untuk C, untuk D. Karena kalau di buku besar umum, ya di buku besar umum itu akan terlihat ya secara keseluruhan. Tidak bisa mengidentifikasikan ya secara detail terkait piutang-piutang kepada pelanggan A, B, C dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang terkait dengan utang. Terkait dengan utang. Utang juga harus membuat yang namanya buku besar pembantu. Ya. Karena untuk apa? Untuk mengidentifikasikan ya, utang kita kepada pelanggan itu berapa, untuk pelanggan A, B, C dan seterusnya itu berapa, per pelanggan utang kita itu berapa. Sehingga dengan adanya buku besar pembantu seperti ini, kita bisa menganalisa atau bisa membuat keputusan bahwa mana yang perlu kita selesaikan lebih dulu. Nah gitu. Mana yang perlu kita jadwalkan lebih dulu untuk penyelesaiannya. Itu terkait dengan utang. Kalau untuk piutang, ya, kalau untuk piutang mana yang perlu kita perhatikan khusus, ya, dengan adanya daftar-daftar dari setiap akun atau dari setiap pelanggan,
maka di situ akan terlihat ya berapa saldo piutang dari setiap pelanggan. Sehingga dengan adanya seperti itu, maka dengan mudah kita mengidentifikasi, oh, target kita bulan ini untuk pelanggan A, ini harus selesai 50%. Karena piutangnya sudah banyak. Maka target penagihan, ya target penagihannya kita adalah paling tidak harus tembus 50% dari total piutang. Nah, begitu juga dengan utang, ya. Begitu juga dengan utang. Kita bisa mengidentifikasi yang target utama kita adalah siapa gitu kan ya, yang perlu kita selesaikan lebih dulu. Ya. Karena kalau hanya kita menggunakan buku besar umum, kita tidak bisa mengidentifikasi satu persatu ya nilai utang yang masih tersisa ya untuk setiap pelanggan. Oke, ya. Dari buku besar ya, dari buku besar ini, maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait dengan yang namanya apa? Yang namanya jurnal khusus. Ya, kalau sebelumnya kita membahas terkait dengan jurnal umum, ya. Kenapa harus dipelajari jurnal khusus? Ya, jurnal khusus ini harus ada kaitannya dengan buku besar pembantu. Ya, ada kaitannya dengan buku besar pembantu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita mempelajari jurnal umum, ya, maka kita mempelajari jurnal khusus yang ada hubungannya dengan buku besar pembantu. Kita akan lihat bersama. Dan di sana. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan jurnal khusus untuk penjualan. Ya. Penjualan. Nah, kalau penjualan ya, maka akan ada timbul apa? Kalau terjadi penjualan, maka timbul apa? Pendapatan. Ya, maka ada timbul pendapatan. Kalau pembelian, maka timbul apa? Timbul apa kalau beli? Pengeluaran, timbul beban, timbul utang, ya, kalau beli. Oke, Mbak Eka Yulia, selamat bergabung. Baik, ya, kita akan lihat bersama terkait dengan penjualan. Yang berhubungan dengan penjualan, ya, maka yang pertama adalah menyediakan jasa secara kredit. Itu dicatat di jurnal pendapatan. Ya, jurnal pendapatan. Yang kedua adalah yang terkait dengan penerimaan kas dari sumber manapun, itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Maka ini adalah yang namanya apa? Jurnal khusus. Ada jurnal pendapatan dan ada juga jurnal penerimaan kas. Jurnal pendapatan ini untuk mencatat penjualan yang secara kredit atau penyediaan jasa untuk secara kredit. Kalau yang berhubungan dengan penerimaan kas secara fisik, ya, dari sumber manapun itu harus dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Oke. Maka di sini nanti akan terbentuk ya 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pendapatan atau jurnal penjualan yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pembelian. Nah, yang terkait dengan pembelian itu yang berhubungan dengan pembelian secara kredit, maka itu dilakukan dalam jurnal khusus yang berhubungan dengan namanya apa? Jurnal pembelian. Kalau yang berhubungan dengan pembelian tunai atau berhubungan dengan pengeluaran kas ya kepada siapapun itu dicatat dalam jurnal khusus yaitu jurnal pengeluaran kas. Maka ya jurnal khusus itu ada 4 ya.
Ada jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini semua ya, 4 jurnal khusus ini semua itu berhubungan dengan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, itu buku besar pembantu. Ya. Yang di atas ini, yang jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas ini berhubungan dengan apa? Jurnal pembantu, piutang. Yang di bawah ini ada jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Ini akan berhubungan langsung dengan apa? Buku besar pembantu utang. Oke. Baik ya. Saya akan coba ya. Saya akan coba dari beberapa ya ilustrasi dulu ya. Oke. Nah, teman-teman ya, ini yang saya katakan tadi adalah hubungan secara langsung ya. Maka di sini saya akan buatkan kotak tersendiri gitu kan ya. Yang di atas ini adalah buku besar pembantu piutang, yang bawah adalah buku besar pembantu utang. Ya. Saya akan coba mulai dari yang pertama dulu ya, yang berhubungan dengan jurnal khusus untuk pendapatan. Ya. Mohon disimak dengan baik. Oke. Untuk jurnal pendapatan ya, maka ya formatnya adalah ya tidak harus seperti ini ya. Lebih-lebih yang di sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Yang saya tulis debit rekening piutang usaha dan kredit piutang usaha. Kalau mau dipisah ya, silahkan. Ya, yang piutang sendiri sama yang utang sendiri. Ya. Namun saya di sini adalah saya menjadikan satu kolom aja, ya. Namun saya bedakan ada debit ya, debit rekening piutang usaha dan kredit utang usaha. Maka kita akan lihat di pertama ya, yang paling bawah ada tulisan gini. Semua penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal ini. Oke. Semua penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal pendapatan. Yang kedua dia katakan apa? Setiap faktur penjualan dicatat sesuai urutan nomornya. Jadi di sini adalah tidak boleh bertukar nomor. Ya, khususnya adalah nomor faktur. Jadi harus dicatat berurutan. Ya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Isi di kolom mana? Isi di kolom nomor faktur. Ya, kolom nomor faktur. Di sini adalah tanggal transaksi. Ya, referensi atau posnya di sini ditulis nama akun. Ya, di sini juga bisa memberikan checklist. Ya. Di sini diberikan checklist atau diberikan kode. Baik ya, saya akan lanjut. Wow, nggak jalan. Oke. Ya. Saya perhatikan ya, kita perhatikan dulu di tanggal 2 ya. Untuk transaksi di jurnal pendapatan. Di tanggal 2 Maret 2016 menyediakan jasa secara kredit kepada siapa? Kepada mychannel.com senilai 22 juta dengan nomor faktur 635 atau 635. Bukan, ini nomor faktur bacanya bukan 635 ya. Tapi bacanya adalah nomor fakturnya adalah 635. Ya. Jadi kalau yang namanya nomor faktur itu bukan dibaca 635. Itu salah.
ya. Tapi bacanya adalah sesuai angkanya, adalah nomornya adalah 635. Oke. Itu harus perlu diperhatikan, hal sekecil segini ya, yang kecil gini itu kadang juga tidak diperhatikan. Ya. Jadi untuk baca nomor faktur itu bukan ya yang 635 ini ya, bukan 635, tapi cara bacanya adalah nomor faktur 635. Oke. Maka kalau kita mencatat dalam jurnal khusus untuk jurnal pendapatan itu adalah akan seperti ini. Ya katakan apa? Untuk informasi selanjutnya, untuk memutakhirkan akun mychannel.com debit sebesar 2 ya. Ini 22 juta. Ini saya salah tulis. Nah. Ini belum saya rupiahkan nih. Oke, enggak apa-apa ya. Ini 22 juta ya. Debit sebesar 22 juta diposting ke buku besar pembantu piutang usaha. Setelah kita mencatat di jurnal khusus, jurnal pendapatan, maka ya, langkah selanjutnya adalah diposting ke buku besar pembantu piutang usaha. Oke. Maka dalam buku besar pembantu piutangnya adalah yang paling atas itu adalah nama customernya, yaitu mychannel.com. Setelah itu ditulis tanggal, uraiannya apa, kalau mau ditulis penjualannya apa atau pembeliannya apa atau jasanya apa, ditulis di sini uraiannya. Habis itu referensi dan posnya itu ngambil dari mana? Ngambil dari jurnal pendapatan di halaman 35, hal 35. Maka di sini ditulis jurnal khusus ya 35. Kodenya adalah hal titik 35. Untuk jurnal khusus pendapatan di kode ya diberi kode JK. Habis itu diposting. Nilainya adalah 20 debit ya, debit karena apa? Piutang. Ya, karena piutang maka di debit ya 22 juta dan saldonya menjadi 22 juta. Oke. Setelah kita mendebit ya, setelah kita mencatat, maka ya kita berikan checklist. Ini kalau secara manual ya, saya jelaskan secara manual. Diberikan checklist seperti ini. Untuk apa? Untuk memberikan informasi bahwa ya untuk mychannel.com kita sudah posting ke buku besar pembantu. Ya. Jika belum diberikan checklist, diberi tanda, maka itu artinya apa? Kita belum posting. Ya. Memudahkan kita dalam mengidentifikasi. Makanya setiap kali kita selesai posting, itu harus diberi apa? Harus diberi kode atau diberi checklist, diberi centang gitu kan ya. Bahwa itu sudah terposting. Pak, boleh potong sebentar, Pak? Ya, silakan. Itu loh, Pak, jurnal khusus pendapatan. Itu kan untuk mencatat pendapatan secara kredit. Ya kan, Pak? Berarti kan timbulnya piutang aja kan? Ya. Nah, kalau timbulnya cuma piutang, kenapa? Kan harusnya akun yang kredit rekening utang usaha itu kan nggak diperlukan. Baik. Kenapa kok masih tertulis? Padahal kan kalau pendapatan secara kredit kan cuman ke piutang aja dan nggak harus tertulis kredit rekening utang usaha. Oke, baik.
Baik, ada lagi? Sebelum saya lanjut, ada yang mau nanggapi lagi? Oke, baik Mas. Terima kasih ya. Yang dikoreksi sama Mas Wayudi itu adalah terkait dengan pemberian ini ya, pemberian kredit ya, kredit. Nah, ini maksudnya gini Mas ya, bukan berarti gini, kalau penjualan secara kredit itu nanti jurnalnya debit piutang usaha, kreditnya utang usaha, bukan seperti itu. Ya. Di sini ini kan sudah ditulis sama dia, akun yang didebit. Ya. Ini jangan diperhatikan yang ininya. Ini tidak digunakan ya jika penjualan kredit ya. Nanti juga selanjutnya untuk utang ya akan diberi ya seperti ini ya. Biar tidak bingung ya. Ini abaikan yang ada tulisan kredit utang usaha. Oke. Ini abaikan ya yang kredit utang usaha. Itu ya. Agar tidak bingung ya, agar teman-teman tidak bingung ya. Abaikan yang ada tulis kredit utang usaha. Ya, atau ditipo ya, dihapus saja. Cukup di sini langsung debit rekening piutang usaha. Oke, kalau ini jasa ya, menyediakan jasa, maka kreditnya seharusnya di sini apa? Kreditnya seharusnya apa? Potongan jasa, potongan pendapatan jasa. Pendapatan jasa, ya. Maka di sini ya kreditnya seharusnya adalah pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Ya. Maka ini diabaikan aja ya, ya. Yang terpenting adalah yang paling penting adalah ya pada saat kita menulis atau mencatat di jurnal ya, jurnal pendapatan, itu yang paling penting itu adalah akun yang didebit itu ya. Itu di sini adalah nama customer-nya. Oke. Nama customer. Habis itu nomor fakturnya berapa ya. Kalau ada lagi nanti ya. Kalau ada lagi selain ini, itu ditulis lagi di sini. Nanti akan lihat ya. Nanti akan terlihat di berikutnya. Saya akan tunjukkan. Oke, ya terima kasih Mas Wayudi ya, agar tidak bingung teman-teman. Ini seharusnya adalah ini dihapus saja ya. Oke, ya. Baik ya, saya lanjut. Kita masih ada waktu. Nah. Ini yang saya katakan tadi adalah ya, ini yang saya katakan tadi bahwa di poin kedua itu adalah nomor fakturnya itu harus berurutan. Nah, ini kita mengandai atau kita menganggap bahwa semua jurnal yang serupa dicatat dan diposting selama bulan Maret telah dilakukan. Jadi artinya apa? Artinya kita sudah mencatat di jurnal pendapatan untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Oke, atau berhubungan dengan penyediaan jasa. Ya. Ini transaksinya seperti apa? Ya, transaksinya kita anggap itu adalah ada transaksi dan di sini kita sudah posting. Postingnya seperti apa? Seperti yang pertama tadi. Ya. Makanya di sini kita tulis kita menganggap atau mengasumsi bahwa semua jurnal yang serupa ya dicatat dan diposting selama bulan Maret telah dilakukan. Artinya apa? Kita telah melakukan pencatatan jurnal. Ya, maka selanjutnya adalah ya kita harus menghitung ya. Kita harus jumlahkan ya. Jumlah pendapatan ya. Pendapatan itu
kita total. Ya. Sehingga dia tulis pada tanggal 31 Maret jurnal pendapatan ditotal dan diberi garis penutup. Ya, harus dikasih garis penutup. Oke, ya. Selanjutnya dia katakan apa? Ya. Kemudian ya, nilai total dari jurnal pendapatan ya 96 juta itu diposting ke buku besar. Pertanyaannya adalah ya, buku besar manakah yang harus kita posting 96 juta? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Dia katakan gini, ya. Pada tanggal 31 Maret, jurnal pendapatan ditotal dan diberi garis penutup. Artinya apa? 96 juta ini kita sudah total. Ya. Kemudian, ya, nilai total dari jurnal pendapatan 96 juta itu diposting ke buku besar. Nah, pertanyaannya adalah, ya, ke buku besar manakah yang harus kita posting? Buku besar umum. Buku besar umum. Oke. Harus diposting ke buku besar umum. Ya. Jadi total jurnal pendapatan di jurnal pendapatan ini itu diposting ke buku besar umum. Di buku besar pembantu itu diposting secara terpisah. Antara ya My Channel itu diposting sendiri. Habis itu ya refjohn.com itu diposting sendiri, Webrinca itu diposting sendiri, ya. Habis itu juga ya My Channel itu diposting juga di My Channel. Ya. Maka di sini adalah kalau kita melihat, maka di jurnal pendapatan ini ya untuk My Channel itu ada dua transaksi. Ya. Untuk My Channel ada dua transaksi, yaitu 22 dan 30. Nah, kalau kita ya kalau kita tidak menggunakan buku besar pembantu atau jurnal khusus seperti ini, ya, dari jurnal umum kita langsung ke buku besar, maka kita tidak bisa mengidentifikasi, ya. Kita tidak bisa mengidentifikasi secara mudah yang berkaitan dengan ya nilai-nilai piutang dari setiap ya pelanggan. Kalau seperti ini, maka kita bisa melihat, oh, My Channel 22, oh, Refjohn 17, Webrinca 26, My Channel juga ada tambahan 30. Artinya apa? Di My Channel itu sudah ada berapa? Ya, sudah menjadi 52. Oke. Setelah kita melakukan posting, ya, jam berapa ini? Oke, sebentar lagi selesai, ya. Kita selesaikan jurnal pendapatan. Nah. Setelah kita posting, maka kita memberikan kode, ya, memberikan angka yang dimana di situ ada angka 12 dan angka 41. Nah, angka di sini ya menulis nomor masing-masing akun di sini ya, yang artinya apa? Mengidentifikasikan bahwa kita sudah memposting ya 96 juta itu ke akun piutang dan ke akun pendapatan. Ya. Setelah kita memberi ya tadi setelah dijumlahkan, setelah diposting, maka kita memberikan kode. Ya, yang 12 itu adalah kodenya apa? Kode piutang 12. 12 itu adalah piutang.
Kalau 41 itu adalah pendapatan, ya. Tapi tergantung ya, berapa kode yang kalian berikan untuk pendapatan. Ya, nanti sesuai dengan urutan akunnya. Ya, sesuai dengan urutan akun. Nah, di sini artinya apa? Ya, saya memberikan 12 dan 41 ya, bahwa 96 juta ini saya sudah mendebet ya, mendebet di akun piutang. Dan kode 41 atau nomor 41 di sini ya, artinya apa? Saya sudah memposting ya, atau sudah memposting di, atau sudah menjurnal ya. Jurnalnya apa ya? Mendebet pendapatan ya. Nanti teman-teman misalnya pendapatan teman-teman kodenya adalah 30 ya, ditulis 30 di sini. Ya, kalau manual ya, ditulis 30. Piutang misalnya kodenya bukan 12 tapi 13. Ya sudah ditulis 13. Ya, ditulis sesuai dengan ya, saya ulangi kembali ya. Tulisan di bawah ini ya, nomor yang ada di bawah 96 juta ini nomor sesuai dengan akun mana yang kalian debit dan akun mana yang kalian kredit. Oke. Baik ya. Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita sudah sampai kepada ya, jurnal khusus untuk pendapatan ya, untuk pendapatan ya. Kalau jurnal khusus untuk pendapatan, maka ini yang berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penyediaan atau penjualan secara kredit. Maka ya, yang berkaitan dengan penjualan atau penyediaan jasa secara tunai, kita akan bahas di minggu depan. Ya. Kita akan bahas di minggu depan yang berkaitan dengan jurnal ya, jurnal penerimaan kas, habis itu jurnal pembelian, habis itu jurnal pengeluaran kas. Ya. Ya, untuk hari ini kita sampai di sini dulu untuk materi sistem akuntansi. Oke. Pengantar akuntansi 1. Oke, sebelum saya lanjut ya, link daftar hadir sudah saya kirim di chatbox. Silakan kalau mau diakses, akses dulu silakan. Mungkin saya butuh waktu 5 menit atau 10 menit. Baik ya, baik teman-teman. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya terkait dengan jurnal khusus buku besar pembantu? Oke, silakan kalau mau tanya. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan Mas Faisul. Monggo. Untuk yang tentang mengasih warning itu, salah satu contohnya mengasih warning kepada seseorang yang kita curiga itu gimana Pak contohnya? Baik, baik, terima kasih. Ini yang berkaitan dengan komponen pengendalian ya, komponen pengendalian. Ya, memberikan warning kepada seseorang ya, seseorang itu contohnya seperti apa? Contohnya ya, warning itu kan banyak jenisnya. Ya, bisa warning ya, memberikan warning misalnya secara lisan atau teguran. Ya, misalnya dia melakukan kesalahan gitu kan ya, atau dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan ataupun dan lain-lain, maka ya dikasih tanda ya atau dikasih warning tindakanmu salah ya. Itu secara lisan. Kalau misalnya ya secara lisan besoknya masih jalanin lagi, maka baru lanjut ke level berikutnya ya. Maka ya jangan, yang perlu diperhatikan teman-teman yang terkait dengan pengendalian itu ya, jangan hanya yang melanggar aja yang dikasih warning ya, tapi juga yang memiliki kompetensi atau memiliki kinerja yang baik juga harus dikasih gitu kan ya, harus dikasih. Tapi di sini warningnya bukan warning negatif, tapi dikasih warning positif ya. Misalnya, waduh kerjamu hari ini bagus ya, tolong ditingkatkan ya. Karena gini ya, memang ada orang yang tipikalnya itu suka dipuji. Tuh, ada orang yang tipikalnya memang tidak suka dipuji ya. Kalau orang yang tidak suka dipuji, maka ya itu kita harus paham ya. Maka tidak perlu kita puji di depan dia atau di depan umum, tapi kita cukup memberikan misalnya dalam berupa sertifikat ya, yang tanpa orang tahu. Karena mungkin ada orang yang tidak suka dipuji di depan umum atau tidak suka dengan pujian secara lisan dan lain sebagainya ya. Atau juga begitu juga dengan yang melanggar. Mungkin ada orang ya yang tidak terima jika dikasih teguran di depan umum atau depan orang banyak. Maka kita harus memahami itu ya. Makanya tadi di poin terakhir itu kan yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi ya. Bagaimana itu bisa berjalan ya? Bagaimana itu bisa berjalan ya? Itu tergantung kita bisa menerapkan dan kita bisa memahami apa yang terjadi di lingkungan kita gitu kan ya. Itu Mas Faisal. Ya, siap Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Satu orang lagi. Satu orang lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oh monggo Mbak Siti, mau bertanya? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya dalam penjualan itu ada potongan penjualan itu gimana, Pak? Kayak diskon. Ada seorang pembeli minta diskon ke kita. Kita kan menjual. Kita menjual, Pak, minta potongan itu gimana, Pak? Judulnya. Wah, hebat ini. Hebat. Artinya apa ya? Materi kita belum sampai di sana, sudah dipikir lebih dulu gitu kan ya. Hebat. Ya, baik ya. Terima kasih Mbak Siti ya. Untuk terkait dengan pertanyaannya Mbak Siti, bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana prakteknya, kita akan bahas di materi yang ke-6, yaitu akuntansi usaha dagang. Ya. Nanti kita akan bahas di materi yang ke-6, yaitu akuntansi usaha dagang. Nanti di sana kita membahas terkait dengan apa? Terkait dengan potongan pembelian, potongan penjualan. Ya, habis itu terkait dengan retur, nanti kita bahas di sana. Habis itu terkait dengan persediaan, nanti kita bahas di sana. Ya. Bukan berarti saya tidak menjawab ya. Bukan berarti saya tidak menjawab, ya. Tapi saya berharap ya untuk sekarang fokusnya kita di sistem akuntansi dulu yang berkaitan dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Itu ya Mbak Siti, ya bukan berarti saya tidak menjawab ya, tapi kita akan membahas di materi yang ke-6 setelah kita menyelesaikan materi sistem akuntansi. Oke? Siap ya, Bapak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah Pak, sudah malam. Saya tahu kok kode-kode kalian itu, saya tahu kok. Saya tahu kalau semuanya, saya melihat kok dari mimiknya gitu kan ya, dari wajah teman-teman, sudah dipanggil sama bantal itu saya sudah tahu gitu ya. Oke ya, oke teman-teman. Mungkin ada yang baru masuk, link daftar hadir saya kirim kembali
sebelum saya tutup. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, saya akan memberikan sebuah closing ya untuk hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyudi ya. Mas Wahyudi sudah memberikan koreksi ya. Biar tidak semuanya tidak bingung ya, maka jangan, karena kita masih di pendapatan, maka tidak perlu perhatikan yang diutang ya. Karena itu ya itu nanti format itu kemarin saya copy aja ya. Nanti itu digunakan lagi untuk terkait dengan transaksi pembelian pembelian kredit ya. Nanti sebelum saya kirim ke teman-teman materinya, nanti saya rubah dulu biar tidak bingung ya, teman-teman tidak bingung dengan kode seperti itu. Ada debit utang, apa piutang, ada kredit utang ya. Nanti saya hapus dulu ya sebelum saya kirim ya. Itu pertama ya. Terima kasih teman-teman ya, lebih ke Mas Wahyudi yang sudah, sebetulnya bukan pertanyaan tadi tapi koreksi ya. Terima kasih ya. Baik ya. Itulah materi kita hari ini yang berkaitan dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana jika kita melakukan atau ya memproses akuntansi itu secara manual. Ya, sebetulnya secara manual yang secara tidak sadar kita sudah lakukan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pencatatan piutang. Dan pencatatan piutang itu dilakukan oleh fungsi piutang yang akan mencatat secara manual yang berhubungan dengan siapa aja ya yang punya atau yang memiliki piutang dan juga yang memiliki utang ya. Baik ya. Mudah-mudahan minggu depan juga ya, minggu depan kita lanjut dengan materi terkait dengan sistem akuntansi ini yang berhubungan dengan jurnal penerimaan kas dan lain-lain. Teman-teman bisa ketemu kembali dengan saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum saya tutup, saya minta senyum terbaik dari teman-teman untuk bisa saya capture. Jangan bosan-bosan. Pak Petrus kok tiap kali ketemu gitu mesti selalu minta senyum terbaik ya. Karena senyum yang terbaik itu menunjukkan bahwa kalian ikhlas untuk mengikuti kuliah hari ini. Oke? Karena dua layar ya, maka saya minta nanti untuk tahan. Saya ambil gambar teman-teman dari hitungan 3 2 1 action. Tahan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah sampai di jam 21.30. Terima kasih sudah bertahan dan tetap semangat. Untuk itu saya akhiri, kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin pamit dulu.